Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda, dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita. Emang benar perpus kita anti ribut? Yuk kita cek. Perkenalkan, ini Pur dan Ricky. Keduanya adalah pengelola perpustakaan. Kita lihat perbedaannya. Waktunya kelola perpustakaan. Lihat tuh, ribet banget kan ngurusnya. Nah, semua jadi santai kalau pakai perpus kita. Kayak si Ricky. Mati, no worry. Masih happy kok, meski tanpa wifi. Nggak perlu kerja sampai tipes. Sambil ngelola perpus, yang lain tetap jalan terus. Zaman gini masih ngurus kayak gitu, ribet. Kan tinggal klik. Kelola perpus tanpa ribet. Tagihan bulanan anti mumet. Akses mudah di mana aja. Pasti gampang pakainya. Hanya di perpus kita, kelola perpustakaan jadi mudah. Perpus kita, perpustakaan digital kita. Bentar ya. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat perpus kita, kembali lagi bersama kami di acara webinar Perpus Kita Talk yang ke-30 dengan tema Emotional Coaching untuk Anak. Nah, sebelum kita mulai acaranya, pertama perkenalan dulu nih. Mungkin barangkali di sini udah ada yang kenal dengan saya karena sebelumnya saya sudah pernah menjadi host juga di kesempatan webinar Perpus Kita Talk. Saya Ima, selaku moderator yang akan menemani teman-teman, mungkin ayah, bunda, atau papa yang ikut webinar kali ini selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, tapi di sini saya tidak sendirian nih teman-teman. Di sini saya sudah mendatangkan seorang profesional, bisa bilang gitu. Beliau adalah co-founder dari School of Parenting. Beliau adalah Miss Lucy Sutejo. Selamat siang
siang, Miss Lucy. Ya, halo. Oke, halo. Apa dulu ya teman-teman? Halo. Nah, sebelumnya Miss Lucy ini selain co-founder dari School of Parenting, beliau ini ternyata juga penulis dari buku Parenting No Drama, kemudian Reparenting Journey, dan juga Melampaui Luka Ibu. Jadi Miss Lucy ini bisa dibilang sudah banyak pengalamannya ya di seputar ilmu-ilmu bidang parenting kayak gitu. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut ya dengan Bu Lucy, teman-teman, mungkin di sini saya juga akan menginformasikan sedikit nih tentang School of Parenting. Barangkali teman-teman di sini juga udah tahu, tapi belum tahu lebih detailnya nih tentang School of Parenting itu apa. Yang pertama, School of Parenting ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang platform edukasi seputar ilmu parenting dan pengembangan diri anak sebagai wujud dalam menjawab tantangan orang tua dalam memahami emosi diri dan juga keluarga. Nah, kemudian untuk konten-konten interaksi konten digital dan juga pembelajaran itu bisa kalian akses melalui laman schoolofparenting.id. Kemudian teman-teman di sini juga bisa melakukan pembelanjaan melalui belanja.perpuskita.id, di mana sekarang ini School of Parenting memberikan diskon heboh nih untuk papa mama muda atau ayah bunda yang mengikuti webinar kali ini untuk pembelian konten video emotion coaching sudah termasuk worksheet yang diunduh dari School of Parenting pembelian melalui belanja.perpuskita.id. Nah, untuk pembelanjaan di sini kalian akan mendapatkan special price dari harga 300.000 hanya menjadi 199.000 saja, teman-teman. Nah, selain itu bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau pembelanjaan buku di Perpuskita di belanja.perpuskita.id juga akan berhak mendapatkan diskon 20% tanpa minimum order dengan menggunakan voucher MAREAD. Jadi saya ulangi kembali ya, untuk vouchernya itu adalah MAREAD. Jadi bisa teman-teman inputkan ketika melakukan pembelanjaan. Nah, kemudian selanjutnya, jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik nih untuk melakukan pembelian konten-konten dari School of Parenting, khususnya untuk video emotion coaching, jangan lupa sekarang ini sedang ada diskon heboh ya dari School of Parenting dari 300.000 saja menjadi 199.000. Jadi jangan khawatir untuk biaya mahal karena sekarang sudah ada potongannya jadi 199.000. Jangan lupa untuk melakukan pembelanjaan di belanja.perpuskita.id. Nah, teman-teman di sini juga saya sampaikan juga ya, untuk terkait presensi, silakan untuk mengisi link presensi yang sudah kami taruh di kolom chat, karena nantinya untuk sertifikat akan kita kirimkan setelah teman-teman sudah melakukan presensi dari link yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Nah, selanjutnya teman-teman juga jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik kalian. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan nih jangan disimpan saja, karena kita akan bagi-bagi hadiah juga, e-wallet sebesar 50.000 bagi 3 penanya terbaik kayak gitu. Jadi siapkan sejak dari sekarang, dan nanti ketika kita ngobrol banyak nih dengan Miss Lucy bisa disimak, dan kalau misalkan ada pertanyaan langsung tulis saja di kolom chat kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kita kembali lagi dengan Miss Lucy ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sejenak ya Miss Lucy ya. Nanti juga akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang akan kita bacakan. Jadi biar ada diskusi interaktif antara kita yang di sini dan juga teman-teman yang di sana kayak gitu. Oke. Nah, pertama tentang topik kali ini ya, Miss Lucy ya. Jadi topik kali ini kan tentang emotional coaching untuk anak gitu kan, kurang lebih. Kita tahu bahwa topik ini mungkin di Indonesia khususnya itu menjadi salah satu topik yang hangat yang sering dibicarakan oleh orang tua mungkin entah itu baik itu mereka yang baru saja menjadi orang tua atau mungkin yang sudah senior menjadi orang tua gitu. Bahkan beberapa orang tua pun juga sering
konsultasi, entah itu dengan psikiater atau mungkin dengan teman sebayanya yang sama-sama memiliki anak gitu, karena dirasa satu frekuensi gitu. Nah, kalau dari Miss Lucy sendiri nih ya, pertanyaan pertama, mengapa sih kita itu penting untuk memahami emosi anak dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan mereka ke depannya kayak gitu? Oke. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya, halo. Salam kenal semuanya. Oke, mungkin tadi terkait dengan pertanyaan tentang mengapa penting ya untuk memahami emosi, saya mungkin tarik mundur dulu gitu ya. Kalau menyebutkan kita sebagai manusia nih ya gitu, kan kita ini terdiri dari, sebenarnya wujud kita ini kan terdiri dari 3 ya, terdiri dari tubuh, pikiran, dan juga batin. Batin yang menjadi wadah emosi-emosi gitu. Nah, tiga hal ini, istilahnya kalau body, mind, and soul ini kan saling terkait satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau yang satu sakit gitu ya, tubuhnya sakit, itu pikiran juga dan batinnya juga sakit. Kalau batinnya sakit juga yang lainnya juga ikut sakit gitu. Namun dalam perkembangannya, maksudnya dalam prosesnya itu perkembangannya tidak seiring sejalan. Maksudnya kalau tubuhnya bertumbuh itu tidak otomatis pikiran dan batinnya ini kan juga bertumbuh bersama-sama gitu, enggak. Jadi masing-masing ada jalannya sendiri-sendiri. Jadi meskipun interconnected tapi masing-masing perlu berkembang sendiri-sendiri dan itu perlu dilatih dan diajarkan. Nah, cukup lama mungkin dari generasi saya, generasinya Mbak Ima gitu ya, misalnya generasi sekarang itu cukup lama kita fokus pada pertumbuhan perkembangan tubuh dan pikiran saja gitu. Jadi emosinya lebih banyak tidak terlalu menjadi fokus utama gitu. Sehingga muncul sebuah riset juga yang diprakarsai oleh Permanente ya di CPC, kemudian juga divalidasi di Universitas Harvard gitu di Amerika, bahwa ada keterkaitan yang erat antara penyakit tidak menular gitu, jadi penyakit degeneratif dengan kondisi emosi, kondisi batin gitu. Ini sangat erat gitu. Jadi penyakit jantung gitu ya, kemudian diabetes, penyakit jantung, kanker, cancer gitu. Itu banyak sekali erat sekali kaitannya dengan penyakit batin gitu yang terkait dengan emosi gitu, emosi yang ditekan, emosi yang direpres gitu. Nah, kalau di School of Parenting kita juga melakukan riset seperti ini sebenarnya gitu ya. Jadi tapi dalam lingkup yang kecil gitu, lingkup masih di Jakarta gitu, untuk melihat keterkaitan antara penyakit fisik degeneratif tidak menular dengan kondisi emosi seseorang gitu. Nah, referensi ini juga sebuah referensi juga menunjukkan bahwa kalau di zaman dahulu gitu ya, di zaman-zaman mungkin di era sebelum sekarang ini, sebelum milenial mungkin itu orang-orang masih banyak punya interaksi sosial gitu, masih punya banyak interaksi sosial, kemudian masih banyak bergerak sehingga kita temui penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutin tadi itu ditemukan pada usia lanjut gitu. Nah, tapi semakin ke sini seperti kita tahu kan, semakin penyakit-penyakit tersebut semakin ditemui, maksudnya penderita penyakit tersebut usianya semakin lama semakin muda kan gitu. Nah, ini yang menjadi sebenarnya alarm ya buat kita gitu, karena yang di zaman generasi saat ini itu semakin berkurang interaksi sosialnya, lebih banyak interaksi di dunia maya, kemudian secara pekerjaan juga lebih banyak di belakang layar gitu ya, maksudnya di belakang screen gitu, sehingga itu memperburuk kondisi emosi gitu. Karena itu mengapa penting untuk anak-anak diperkenalkan sejak dini. Tujuan endingnya sebenarnya untuk itu. Jadi untuk lebih kita menciptakan generasi yang jauh lebih sehat ya jiwa dan raga gitu. Karena emosi yang tidak terregulasi dengan baik nanti akibatnya juga salah satunya bisa ke
fisik juga, penyakit fisik gitu. Itu yang sebenarnya jadi tujuan utama mengapa memahami emosi anak atau mempelajari emotion coaching ini jadi sesuatu yang menurut saya tidak lagi menjadi penting tapi sudah urgent ya gitu. Ini yang penting dilakukan gitu sih. Oke. Baik, Miss Lucy, terima kasih atas jawabannya. Jadi boleh ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya ada korelasi ya antara apa namanya emosi yang kita simpan atau kesehatan mental kita mungkin itu pengaruhnya itu juga akan berkorelasi terhadap kesehatan fisik kita gitu ya. Betul sekali. Sehingga ini udah bukan menjadi ranah yang apa namanya itu sudah menjadi tingkat urgensi bagi kita agar menyadari bahwa betapa pentingnya kesehatan mental terutama untuk mengolah emosi kita secara reguler gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini ada penanya nih dari namanya Kak Jeffrey asal Medan, Miss Lucy. Nah, untuk pertanyaannya mau bertanya kepada Ibu narasumber, bagaimana melakukan emotion coaching yang bisa orang tua lakukan di rumah? Bagaimana cara mengembangkan pembelajaran emosi pada anak usia dini? Seperti itu. Oke. Ini saya langsung jawab? Oh, boleh. Langsung jawab saja. Oke. Untuk pembelajaran emotion coaching, ini sedikit promo ya jadinya ya. Iya, Oke. teman-teman. Jadi kalau di pembelajaran emotion coaching itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan gitu. Nah, tadi yang seperti disebutkan Mbak Ima di awal, di video seri latihan yang ada di perpus kita, High School of Parenting, itu kita memberikan panduan pengajaran emotion coaching tahap by tahap, tahap per tahap, sorry. Jadi mulai dari awareness, bagaimana sih anak ini belajar mengenali emosinya, bahwa itu adalah emosi gitu. Kemudian ada tahapan reframing, kemudian ada labeling sampai dengan problem solving, sehingga anak itu terbiasa mengenal gitu emosinya sendiri gitu dan bagaimana cara meregulasinya dengan sehat gitu. Untuk anak usia dini di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun juga berbeda cara pengajarannya, penerapannya gitu. Dan ini sangat bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Justru memang yang bisa menjadi coach adalah orang tua sebaiknya gitu. Nah, hanya saja pada teknik dasar yang selalu diingatkan gitu oleh para ahli juga ya, untuk psikolog di tempat kami juga disebutkan bahwa modal awal dasar adalah sebagai coach. Jadi emotion coaching ini kan coachnya kan adalah orang tua. Nah, sebagai coach ini harus memastikan bahwa kita juga menguasai keterampilan emosi itu. Karena kadang-kadang sebagai orang tuanya kita nggak ngerti gitu. Jadi kita juga belum master nih dalam menguasai keterampilan emosi gitu. Jadi kalau kita mau mengajarkan ke anak itu yang apa namanya dasar ya, yang paling dasar diketahui adalah apakah kita sudah menjadi coach, sudah master dalam keterampilan emosi tersebut gitu. Oke, baik. Jadi intinya adalah coach terdekat anak itu adalah orang tua dan pastinya membimbing anak dari usia 5 tahun ke bawah dan juga di atas 5 tahun itu berbeda penanganannya gitu. Dan yang terpenting lagi untuk bisa memberikan coach kepada anak itu dari orang tua masing-masing juga harus bisa meregulasi emosi masing-masing gitu. Menguasai keterampilan emosi itu sendiri ya. Karena seringkali kita temui kalau anak ini sedang dilanda badai emosi yang mana dia itu tidak tahu sebenarnya. Jadi apa yang ada dirasakan di dalam dirinya itu kan kadang-kadang anak nggak bisa mengekspresikan ya. Sebenarnya saya ini dia taunya cuma nangis, marah gitu, tapi dia tidak mengerti bahwa sebenarnya dia itu ada lapar mungkin, ada lelah, ada merasa overwhelmed, atau dia merasa ada takut ditinggalkan ibunya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kalau sebagai coach kita tidak menguasai keterampilan emosi, orang tuanya ikut terseret gitu. Jadi apa sih ini anak maunya gitu ya, marah-marah melulu gini nggak bener, itu nggak bener gitu kan. Jadi akhirnya kita bentak, udah diem aja gitu pokoknya kan gitu ya, bisa diem nggak atau mama tinggalin nih. Nah itu kita terseret kan pada emosi, kita nggak paham gitu bahwa
dia sedang butuh di validasi Mhm. emosinya. Gitu. Oke. Gitu kira-kira. Oke, nah seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Nah ini ada pertanyaan kedua nih teman-teman, Miss Lucy juga. Untuk pertanyaan kedua ini dari Kak Aisha asal Bandung. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika kita orang tua tidak sepenuhnya setuju dengan perasaan atau reaksi emosional anak? Seperti itu Miss Lucy. Oke. Jadi seperti yang saya sebutin sebelumnya, bagaimana caranya kita menjadi coach gitu. Kalau menjadi coach ini kan sifatnya netral gitu ya. Jadi kita nggak bisa, kalau ibarat kata kita ini sebagai guru gitu, kita nggak bisa maksudnya, oh iya benar, maksudnya nggak bisa punya subjektivitas tersendiri gitu. Kita berperannya sebagai coach-nya senetral mungkin gitu, objektif. Jadi kita karena itu penting untuk kita bisa sebagai coach menguasai keterampilan emosi adalah untuk meletakkan emosi itu di depan kita, bukan bersama-sama dengan kita gitu. Nah, ketika anak itu misalnya sedang dilanda badai emosi gitu ya, misalnya memang paling mudah itu tantrum, marah gitu. Meskipun emosi itu tidak hanya marah ya, tidak hanya tantrum. Kadang-kadang anak itu juga murung, sedih, tidak mau bicara gitu. Atau kadang-kadang dia melamun atau sekedar rewel gitu. Tidak selalu dalam quote unquote emosi itu sama dengan marah ya gitu. Nah, ketika dia punya suatu reaksi gitu, kita juga perlu meregulasi apa emosi yang sebenarnya dia rasakan gitu. Seperti yang saya bilang tadi ya di awal, misalnya contohnya ini contoh kasus aja. Misalnya anak ini apa namanya saat makan malam dia rewel gitu, nggak mau makan gitu. Piringnya nggak kuning gitu, atau mie-nya terlalu keras atau sebagai banyak hal, banyak alasan gitu. Nah, seringkali orang tua kita ke-trigger ya, maksudnya maunya apa sih? Tadi kan kamu yang minta mie gitu. Ini piringnya sudah dikasih kuning masih nggak kebenaran, masih kurang kuning gitu. Jadi mintanya apa gitu. Nah, seringkali kita sudah keseret, kamu nggak boleh dong kayak gitu, gitu kan? Kalau mau minta yang baik gitu. Nah, padahal kalau kita sebagai coach kita perlu tanyakan dulu gitu. Sebenarnya dia tadi itu habis apa? Mungkin seharian dia sudah lelah atau mungkin dia merasakan sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Sehingga sebagai orang tua kita bisa tanyakan gitu. Adik mau dipeluk gitu. Apa sih yang membuat nyaman gitu? Atau mau digendong atau mau kita jalan-jalan keluar sebentar gitu. Karena sebagai coach kita menjadi tahu bahwa masalah utamanya sebenarnya bukan ada di makanannya, bukan di mie-nya, bukan di piringnya, tapi pasti ada something wrong di balik itu. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi ya, apakah kita bisa setuju atau enggak? Itu bergantung dari kita caranya melihatnya gitu. Bagaimana sih sebenarnya apa yang dia rasakan. Jadi yang pertama kita juga punya rasa empati dulu, apa yang sebenarnya si anak ini rasakan. Masalah utamanya itu akarnya apa gitu. Nah, itu yang kita perlu tahu. Karena kalau anak nggak pernah mendapatkan emotion coaching, dia juga bingung loh dengan emosi yang aku rasanya mau apa ya ini ya, nggak tahu karena dia nggak terbiasa untuk diajarkan untuk melabel saya sedang lapar nih, saya sedang kecewa, saya sedang apa gitu. Gitu kira-kira kalau ininya. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Miss Oke. Lucy. Itu tadi ya Mbak Elisa ya terkait tentang pertanyaannya tadi. Nah, ini Miss Lucy ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Norita dari Jakarta Barat. Gini Bu, gimana kami ibu-ibu PKK meningkatkan pemahaman orang tua berkaitan dengan komunikasi baik dengan anak untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak gitu. Sebentar, saya pahami dulu pertanyaannya. Bagaimana ibu-ibu PKK meningkatkan, bagaimana caranya meningkatkan pemahaman orang tua berkaitan dengan komunikasi baik dengan anak. Gitu. Jadi bagaimana caranya membuat orang tua bisa berkomunikasi baik dengan anaknya gitu ya kira-kira ya? Betul, untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak. Oke.
Jadi ini ibu-ibu PKK yang ingin meningkatkan pemahaman orang tuanya ya, gitu kan? Boleh ya saya Iya, memvalidasi pertanyaannya dulu. pemahaman orang tua. Oke, jadi untuk orang tua, kalau di kami di School of Parenting, parenting itu ini di luar dari emotion coaching ya sebelumnya ya. Jadi parenting itu selalu dimulai dari diri sendiri, gitu. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri? Sebelum kita mau meningkatkan cara kita berkomunikasi dengan anak, itu sebelumnya kita perlu belajar dulu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Seringkali apa yang keluar di diri kita itu bukan apa yang sebenarnya gitu. Jadi sebagai contoh ya, mungkin kita kadang-kadang marah terhadap sesuatu gitu. Marah karena si anak ini mecahin gelas gitu misalnya. Gelasnya kok pecah sih, bawa gitu aja nggak bisa. Itu kita marah gitu. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, kalau kita kenal sama diri kita sendiri, bisa jadi bahwa kita marah itu bukan karena gelasnya pecah, tapi karena kita lelah mungkin, atau kita mungkin waktunya mepet, masih harus bersihin gitu, atau mungkin kita takut kalau pecahan gelas itu kena ke anak gitu. Itu mungkin bisa terjadi. Misalnya juga si anak main HP terus nih gitu, terus dipanggil nggak mau denger gitu. Kita marah nih sebagai orang tua. Gimana sih main HP terus gini. Cuman kalau kita mau tarik lagi lebih mundur, bisa jadi sebenarnya kemarahan kita bukan karena si anak main HP gitu, tapi karena kita tidak didengarkan, gitu. Tidak didengarkan oleh si anak ini. Gitu. Kenapa kita marah kalau anak gak mendengarkan kita? Mungkin waktu dulu pola asuhnya yang dulu, waktu kita kecil sebagai orang tua nih, waktu kita kecil dulu, kita dulu juga dibegituin gitu. Jadi kita dulu nggak pernah didengarkan suaranya. Gitu. Nah, ketika kita punya anak yang which is powernya itu secara hierarki powernya lebih harusnya lu hormat sama aku gitu ya, lu hormat dong sama gua kan orang tua lu yang ngelahirin gitu ya, gitu. Nah, itu nggak mendengarkan saya sakit hati, marahlah saya. Tapi sebenarnya itu sakit hati, gitu. Jadi kalau dari kami di School of Parenting selalu menasihati intinya kalau kita mau berkomunikasi dengan anak jauh lebih baik, mau tidak hanya berkomunikasi ya, mau menjalin hubungan lebih baik dengan anak, kita lihat dulu ke diri sendiri, bagaimana cara kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Maksudnya overall ya, bagaimana sih cara kita memperlakukan diri sendiri gitu. Apakah kita sudah benar-benar kenal nih sama diri kita sendiri, emosi-emosi kita, apa sih yang bikin saya marah, apa yang bikin saya capek, apa yang bikin saya kecewa, takut. Nah, itu yang perlu kita validasi sehingga nanti keluarnya ke anak juga itu lebih paham gitu, lebih paham ke anak. Gitu mungkin. Kalau untuk tips secara langsung pasti setiap orang tua beda ya satu dengan yang lain. Oke. Gitu. Semoga menjawab Bu Norita. Baik, terima kasih Miss Lucy atas jawabannya. Semoga jawabannya juga menjawab ya Bu Norita. Nah, mungkin ini kembali ke pertanyaan dari saya. Kalau misalkan dari Miss Lucy sendiri nih, bagaimana dampak emosi pada perilaku anak? Bagaimana emosi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku anak dan cara mengatasinya? Oke. Nah, dampak emosi ya. Gini, kalau emosi itu bila tidak diregulasi, dengan emotion coaching kan kita belajar untuk meregulasi emosi. Setiap ada badai emosi, kita regulasi, kita rilis, sehingga kita bertumbuh. Makin besar gitu. Kita makin pinter gitu. Kita jadi tahu, oh aku marah, oh aku sebenarnya lebih takut kalau ditinggalin mama, misalnya seperti itu. Nah, kalau tidak, misalnya kalau emosi ini direpress, ada dua kemungkinannya. Emosi itu ditekan gitu karena si anak takut
Karena kadang-kadang kan anak itu sulit ya mengeluarkan emosi. Karena orang tua misalnya gini, pulang sekolah kepengennya anaknya itu selalu gembira, tersenyum gembira gitu ya. Nah, kalau nggak gembira, kalau dia nggak pasang senyum gembira, ortunya kadang-kadang bilang gini, senyum dong gitu, masa cemberut aja gitu ya. Jadi si anak dituntut untuk senyum, sehingga dia untuk apapun gitu, dia akan berusaha untuk ketemu dengan orang tuanya, dia selalu senyum gitu, karena itu tuntutannya gitu. Nah, itu emosi-emosi yang ditekan. Nah, Kak, ada dua kemungkinan kalau emosi ditekan atau emosi yang dilampiaskan dengan cara yang tidak benar. Kalau dia tidak tahu cara melampiaskan emosinya dengan baik, maka itu akan macam-macam ya keluarnya. Bisa jadi dia anak yang menjadi agresif, kemudian kalau dia marah dia mukul, kalau dia sedih dia bisa menyakiti dirinya sendiri, misalnya dengan tarik-tarik rambutnya atau dengan bentur-benturin kepala gitu kan, ada gitu ya. Atau kalau dia tidak bisa merilis emosinya, itu bisa juga timbul menjadi penyakit itu tadi gitu. Mungkin kalau kita pernah nonton film ini ya, Noktah Merah Perkawinan. Oh, Ya, Noktah Merah Perkawinan yang series itu ya. Nah, itu kan digambarkan si anak ini alergi, gitu ya, alergi. Tapi itu adalah manifestasi dari emosi dia yang ditekan karena melihat pertengkaran orang tuanya kan, gitu. Jadi keluarnya dalam bentuk penyakit, itu alergi, itu yang paling sering ditemui. Gitu. Atau bisa juga itu tadi agresivitas. Nah, kalau tidak diajarkan dan kita tidak memahami mengenai emotion coaching ini dan kita tidak memahami pentingnya untuk mengajarkan emosi pada anak, hal-hal ini mungkin bisa ditekan terus sama si anak ya. Jadi tergantung ketahanan dia kan, gitu. Bisa ditekan terus nggak apa-apa sih sampai dewasa gitu. Tapi nanti biasanya meledaknya di saat dia dewasa. Saat dia dewasa, makanya itu kan sekarang tingkat depresi juga meningkat ya. Saat dewasa atau saat itu tadi dia kemudian punya anak. Itu kalau sudah jadi orang tua itu tidak ada satupun emosi yang bisa disembunyikan. Nah, lemparlah dia semua sampahnya ke anak. Gitu. Anaklah yang kena gitu. Jadi kenapa ya dari pentingnya itu dari akarnya gitu kalau menurut kami. Oke, baik Miss Lucy. Jadi sebenarnya dengan menahan emosi tanpa meregulasinya dengan baik itu kecenderungan kita menahan emosi itu malah tiba-tiba meledak tiba-tiba gitu ya di masa depan dan itu mengakibatkan orang lain di sekitar kita yang berdampak gitu ya. Kurang lebih Miss ya. Untuk yang seperti kayak kriminalitas di anak-anak muda kan juga lebih meningkat sekarang. Misalnya anak yang mukulin gitu ya, membuli gitu ya, memukulin temannya atau dia ke-trigger cemburu misalnya gitu ya, ketika sudah mulai masuk dewasa awal gitu, dia cemburu langsung gelap mata gitu kan, dia menyiksa yang membuat dia marah gitu. Itu kan hanya trigger aja sebetulnya. Tapi kan layer-layer lapisan-lapisannya kan sebenarnya sudah ditekan sejak lama pastinya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa jadi monster ya, bisa menyiksa orang sampai lumpuh seperti itu. Nah, itu kan layer-layernya sudah terbentuk ya, akumulasi sudah lama pasti. Gitu. Oke. Terima kasih Miss Lucy. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada iklan dan kita akan kembali ke sesi berikutnya. Bim, kalau disuruh pilih ganti buku yang rusak atau bayar denda, kamu pilih yang mana? Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Mending baca buku di perpus kita, nggak perlu takut bayar denda dan ganti buku yang rusak, bisa coret-coret pula. Di perpus kita banyak banget e-book dan konten digital serta video interaktif yang dapat diakses secara mudah. Yuk download aplikasi perpus kita.
usia-usia lebih kecil, lebih dini, nah bisa panggil nih, aku nih lagi kayak gini nih, gitu kan. Bibirnya naik gini, mulai oke, udah dipraktekin dan kemudian lebih menunjukkan manfaatnya nih ya untuk berlatih emotional coaching di sini. Gigi gitu ya, takut giginya dicopotin pakai alat itu. Nah, takut juga bisa ketika kamu mau menghadapi ujian. Nah, kalau takut apa aja ya, Wawa? Kalau aku takut, muka aku jadi pucat. Nah, pas ini ada aku, ada kakak aku, ada mama, ada papaku. Nih papaku beginiin karena dia udah meninggal di surga katanya mama gitu ya. Kelompok motor untuk kelompok yang 2 orang, kelompok becak 3 orang, mobil 4 orang. Nah, kalau sini depresi karena merasa nggak tahu harus apa gitu ya. Oke, halo, kembali lagi teman-teman dengan saya Ima sebagai moderator dan juga Miss Lucy sebagai narasumber kita kali ini. Nah, untuk melanjutkan diskusi kita selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi nih Miss Lucy terkait dengan emotional coaching untuk anak ya. Nah, ini kalau menurut Miss Lucy nih ya, bagaimana sih contoh kasus penerapan emotion coaching dalam kehidupan sehari-hari, Miss? Oke, contoh kasus ya untuk menerapkan emotion coaching. Jadi kalau misalnya si anak ini gini ya, contohnya kalau seperti tadi juga misalnya kalau di mall gitu. Nah, di mall ini terjadi paling sering nih. Jadi kalau di tempat public place gitu ya, si anak mungkin merajuk atau merengek atau ini gitu ya. Kemudian nangis gitu, teriak-teriak gitu. Nah, kemudian orang tua untuk menerapkan emotion coaching-nya tentu saja tidak bisa di saat ketika anak sedang dilanda pada emosi gitu. Karena emotion coaching memang perlu dilakukan ketika dalam suasana yang jauh lebih tenang gitu. Dan ini dilakukan bertahap dan seringkali diulang-ulang gitu, sama seperti keterampilan ya, pembelajaran keterampilan yang lain, keterampilan membaca, menulis kan juga perlu latihan gitu. Nah, ketika di tempat umum misalnya di public place, di mall gitu, anak teriak-teriak gitu. Yang perlu kita sadari, yang perlu kita notice pertama kali adalah diri kita sendiri sebagai orang tua gitu. Seperti apa ini emosiku menghadapi situasi seperti ini gitu. Karena seringkali ketika kita di tempat umum dan anak kita nangis-nangis gitu ya, tantrum, menjerit-jerit gitu. Yang pertama kali kita rasakan adalah malu gitu. Kita langsung melihat ke sekeliling, aduh gimana nih nanti orang-orang melihat kita gitu. Nah, kemudian kita lampiaskan nih ke anak, jadinya kita marah gitu ya. Kita marah ke anaknya, ayo diem enggak, karena sebenarnya untuk menutupin rasa malu dan kita panik gitu. Nah, itu yang pertama kali kita perlu sadari. Nah, yang kedua untuk melihat emotion coaching-nya adalah dengan berdiri, berkomunikasi dengan anak gitu ya, di sejajar eye level gitu. Kita duduk diam gitu, tenang, kitanya dulu orang tua menjadi tenang sehingga si anak juga mau nggak mau lama-lama bisa menjadi tenang. Gitu. Karena kalau orang tua dan anak ini ada energi yang nyambung gitu ya. Jadi kalau kitanya tenang, anaknya juga lama-lama ikut tenang. Tapi kalau kita biasanya panik, itu anaknya semakin menjadi-jadi. Itu sering kan kita hadapi seperti itu. Sering terjadi ya. Jadi kalau kitanya sedang lelah, kecewa gitu, anaknya tiba-tiba makin rewel. Itu adalah energi yang terkonek gitu ya antara anak dan orang tua. Nah, di tempat umum pun seperti itu. Yang pertama kali harus dikendalikan adalah emosi kita, menjadi objektif. Jadi kita tidak larut dalam emosi, kita bisa meletakkan emosi itu di depan sehingga ketika menghadapi situasi tersebut kita bisa jauh lebih tenang dan berbicara dengan anak juga dengan nada yang lebih tenang, terkontrol gitu ya, tidak tinggi, tidak juga terlalu memohon-mohon gitu, tapi tetap firm gitu sehingga anak juga lama-lama bisa menjadi tenang gitu.
Nah, itu harus berlatih ya pelan-pelan gitu. Tapi memang kunci utamanya ada di emosi orang tuanya. Seperti apa sih emosi orang tuanya gitu yang terefleksikan nih ke anak gitu. Oke, iya jadi ini ya, Miss ya, kalau misalkan dari orang tua itu, bawaannya emosi gitu, anaknya juga cenderung akan menyimpan dongkolnya juga ya, Miss Iya ya, betul, ke dia menyerap energinya ya karena kalau menurut beberapa referensi anak itu kan penyerap energi yang paling besar ya gitu. Oke, oke baik terima kasih Miss Lucy. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih, Miss Lucy. Oke. Nah, untuk penanyanya adalah Kak Tasya, asalnya Jakarta. Mm-mm. Izin bertanya Bu, apakah saat dalam kandungan ketika mendapatkan stres dari eksternal, itu juga pengaruh dengan emosi anak selanjutnya? Dan bila ada, apa sih pengaruhnya? Oke. Ini pertanyaan yang menarik gitu karena hal ini juga yang sering kita sampaikan di School of Parenting dan banyak juga kita pelajarin gitu. Ketika dalam kandungan bayi ini juga menurut referensi dan penelitian, otak yang pertama kali terbentuk oleh janin itu adalah otak emosi. Gitu. Sehingga otak ini menyerap semua emosi dari ibunya. Gitu. Jadi kita perlu tahu juga bahwa ketika seorang ibu mengandung, itu yang diserap oleh si anak bukan hanya nutrisi makanannya saja, gitu, tapi juga seluruh emosinya. Apa dampaknya? Tadi dampaknya ya, dampaknya ke apa pengaruhnya ke si bayi? Macam-macam. Bergantung kepada itu tadi ketahanan si anaknya sendiri gitu. Ada yang kemudian lahir mungkin menjadi bayinya menjadi lebih rewel atau kalau oh nggak apa-apa kok biasa aja tergantung ketahanannya, tapi kita meyakini dan riset juga menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu tersimpan di memori bawah sadar si bayi. Nah, itu yang akan dibawa terus sampai dewasa kalau emosi-emosi tersebut tidak dinotis, tidak disadari, dan tidak dirilis. Itu yang kita sebut sebagai sampah batin. Itu yang akan dibawa sampai dewasa. Gitu. Nanti biasanya kalau di dewasa itu kita akan ada berbagai macam ya untuk kondisi kesehatan mental kita. Makanya kita di School of Parenting kita juga mempelajari apa yang disebut mother wound gitu. Nah, di salah satu buku yang saya tulis itu melampaui luka ibu, itu juga salah satu isu yang diangkat tentang mother wound. Mother wound itu adalah luka yang dibawa gitu, luka ibu yang dibawa oleh si anak mungkin dari sejak bayi yang tanpa dia sadari hingga dia dewasa sampai dia menyadari bahwa ada luka-luka yang dia bawa gitu, ketakutan yang dia bawa. Gitu. Ini contoh case ya, contoh case. Ada sebuah kasus yang ketika si ibu mengandung gitu, suaminya berselingkuh misalnya. Nah, ternyata memori itu kan si ibu kan cukup depres gitu. Nah, ternyata memori itu tersimpan oleh si bayi juga gitu, sehingga sampai dewasa dia punya ketakutan yang besar terhadap sebuah hubungan gitu. Nah, itu yang kita work on that gitu. Itu salah satunya, dampaknya mungkin gitu. Oke, baik terima kasih Miss Lucy. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Kak ya. Jadi sebenarnya tuh gen yang sebagai gen carrier kita itu juga salah satunya emosi ya, Miss ya. Betul. Kalau misalkan dari orang tuanya itu memiliki potensi untuk membawa perasaan-perasaan yang terluka gitu, mungkin anaknya juga secara nggak langsung nantinya ketika udah dewasa juga akan merasakannya juga seperti itu ya. Gitu. Menyerap emosi yang dibawa gitu ya. Karena kan mungkin selama ini memang itu tadi yang saya bilang di awal, fokus kita memang hanya di tubuh ya sama pikiran gitu. Nah, emosi ini seringkali kita lupakan gitu. Padahal tubuh kita ini juga menyimpan
berbagai memorinya sejak kita Mm-mm. dalam kandungan gitu. Oke. Nah, Mm-mm. jadi untuk ibu-ibu nih ya di sini, ibu-ibu, Mm-mm. mama-mama muda yang saat ini sedang mengandung, jangan terlalu stres, harus dikelola juga stresnya Iya begitu, betul, supaya mengenali stres sejak dalam Mm-mm. kandungan, betul. supaya anaknya juga tidak tidak terdampak gitu karena Hmm. stresnya dari ibu-ibu gitu. Nah, ini Oke. ada pertanyaan lagi, Miss Lucy, Mm-mm. dari Kak David Alfianto. Mm-mm. Apakah ada teknik khusus untuk emotion coaching pada remaja? Seharusnya ada gitu. Dan ini berbeda ya dengan anak-anak karena emotion coaching pada remaja ini kan apa namanya? Pada remaja kan emosinya sudah jauh lebih kompleks gitu. Kemudian kita cara mengekspresikannya juga jauh lebih kompleks gitu. Jadi memang tahapan-tahapannya ada gitu. Namun ini memang hal yang teknis ya. Mungkin next kita bisa buat ya tahapan emotion coaching untuk remaja part 2. Part 2 ya. Jadi untuk teknik khusus ini juga pastinya ada beberapa hal yang harus kita lalui. Iya betul. Harus betul. yang teknik-teknik yang harus kita pelajari. Mm-mm. Jadi mungkin kalau teman-teman berharap ketemu lagi dengan Miss Lucy, kita undang untuk sesi keduanya part ya. 2. Gitu. Cuman mungkin untuk tipsnya kalau remaja karena sudah lebih bisa berkomunikasi dengan lengkap juga, biasanya kalau pembelajaran emosi atau validasi emosi sudah mulai bisa diajarkan teknik seperti breathing, mindfulness gitu. Sekarang kan untuk remaja-remaja itu mulai diajarin ya untuk bagaimana sih breathing, mindfulness, kemudian mengenali emosinya sendiri. Tidak ada kata terlambat kan belajar emotion coaching itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengajarkan sejak dini, mungkin dari remaja kita bisa mulai mengajarkan nih breathing, kemudian juga anak-anak mulai dilatih untuk journaling. Jadi bagaimana sih cara mengekspresikan emosi dengan sehat gitu. Mungkin juga dengan kalau emosinya sering meletup-letup bisa diajarkan olahraga bela diri gitu ya yang butuh power gitu. Itu sudah bisa mulai diajarkan. Tapi untuk tahapan-tahapannya tentu ada hal-hal teknis ya. Oke, jadi begitu ya Kak David ya. Jadi kurang lebih kalau untuk orang tua yang mungkin belum sempat memulai waktu anaknya masih kecil gitu, bisa dimulai dari awal ketika remaja dengan cara mungkin journaling seperti itu Ya, tadi ya, boleh Miss beberapa ya. teknik ya. Nah, Miss Lucy ini ada pertanyaan lagi nih dari Sidik asal Malang mau bertanya, Bu, saya punya anak yang usianya masih 3 tahun. Nah, pertanyaannya bagaimana saya memberikan pelatihan kepada anak saya yang berusia 3 tahun untuk enggak menangis saat tidak mendapatkan mainan yang diinginkan. Cara menghadapi kekecewaan ini kita perlu dilatih sejak dini agar emosi negatif dia tuh enggak mempengaruhi perilaku anak di kedepannya. Terus kemudian apakah dengan cara memberikan pilihan mainan lain sambil menghargai perasaannya atau mengajarkan arti menunggu giliran dan menghargai hak orang lain? Pertanyaannya panjang sekali, tapi mungkin intinya ini ya. Untuk ini ya, untuk meregulasi emosinya ya. Ketika tidak mendapatkan mainan yang dia inginkan. Oke. Yang pertama ini ada 2 ya, sepertinya ada 2 poin. Yang pertama ketika dia menangis karena tidak mendapat mainan. Yang saya ingin garis bawain adalah kalau di kami itu tidak mengenal emosi negatif. Jadi semua emosi itu kan memang ada diciptakan bersama-sama dengan diri kita. Jadi tidak ada yang namanya emosi negatif gitu. Semua emosi itu valid gitu. Marah, kecewa, putus asa, bahkan di antara semua emosi yang ada, kita punya 8 emosi dasar itu yang positif cuma 1, happy, bahagia. Yang lainnya itu yang kita sebut negatif tadi, sedih, kecewa, marah gitu. Sehingga kita tidak bisa bilang itu negatif dan positif. Semua emosi adalah valid gitu. Nah, itu yang mungkin kata kuncinya yang pertama. Nah, ketika dia mendapatkan mainan yang tidak sesuai, itu dia kecewa gitu. Nah,
kalau boleh ditarik mundur, apakah memang sebenarnya kalau kalau kami yang pelajari di fase perkembangan ya, di psikologi perkembangan, itu kalau anak itu kan sebenarnya lebih kebutuhannya adalah lebih untuk mendapatkan perhatian. Dia rasa aman, nyaman, begitu. Nah, ketika kebutuhan salah satu aman, nyaman, kemudian merasa didengarkan, gitu ya. Itu kebutuhan dasar dari anak balita, biasanya dari bayi sampai balita itu. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan memanifestasikannya atau mengkompensasikannya dari hal lain. Misalnya itu tadi, dia marah tidak mendapatkan mainan yang dia inginkan. Kita perlu pelajarin dulu si anak, karena saya juga nggak tahu background story-nya ya tadi ya. Jadi sebelumnya seperti apa? Apakah memang si anak ini sebenarnya butuh perhatian dari orang tuanya? Sebenarnya apa yang dia inginkan gitu. Apakah memang benar-benar dia menginginkan mainan tersebut atau dia hanya membutuhkan perhatian gitu. Karena seringkali untuk anak-anak balita itu bias di situ gitu. Jadi dia seolah-olah kita label ya, ini anak yang nakal gitu. Dia selalu kalau mau apa aja diturutin. Gitu. Saya punya cerita seperti itu. Dia kalau mau minta mainan, dia begitu masuk toko, dia tahu mainan yang mahal gitu. Dia minta dan dia ngotot gitu. Karena dia tahu orang tuanya mampu membelikan gitu. Tapi setelah saya telusuri, saya bilang sebenarnya dia cuma butuh waktumu loh gitu. Karena orang tuanya dua-duanya bekerja. Pulangnya sampai malam gitu. Dia butuh waktunya. Jadi dia mengkompensasikannya dengan cara seperti itu. Jadi aku ini aja deh gitu. bukan main trik ya, tapi kita perlu pelajari background story-nya seperti apa gitu. Apakah memang karena saya mengalami saya menemui beberapa cerita seperti itu gitu. Jadi si anak ini lebih membutuhkan kehadiran orang tuanya itu ada daripada memang mainan-mainan mahal gitu. Tapi karena orang tuanya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, larilah dia ke situ gitu. Dia mencari sesuatu yang kira-kira bisa memuaskan dirinya untuk sesaat gitu ya mungkin. Oke, terima kasih Miss Lucy. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya Miss Lucy ya dari Kak Ria Sri Ujiwati. Pertanyaannya, kenapa setiap pembelajaran coaching emosional itu hanya sekedar teoritis saja? Setiap akan menerapkan dalam realita itu malah sering gagal mengimplementasikannya. Seperti itu. Betul. Saya sering banget dapat pertanyaan seperti ini. Dulu waktu kami di School of Parenting, waktu awal-awal kita kasih banyak edukasi ya parenting. Kalau ngomong sama anak tuh harus seperti ini, tone-nya dijaga ya gitu. Misalnya kalau ngomong dengan eye level gitu, banyaklah teorinya. Kemudian kami mendapatkan feedback reality bites ya gitu ya. Jadi maksudnya feedback yang baik bahwa ini tuh cuma teori aja, semuanya ini cuma teori. Kenyataannya kalau pas anak tantrum, kita ya marah, semua teori itu menguap begitu saja. Gitu. Karena itu kita berputar haluan. Dulu waktu awal School of Parenting kita memang banyak edukasi parenting gitu. Tumbuh kembang anak, gini-gini. Jadi orang tua itu perlu tahu loh tumbuh kembang anak tuh seperti ini. Kemudian setelah kami banyak mendapatkan masukan seperti itu bahwa ini tuh cuma sekedar teori aja. Kenyataannya deh kalau anaknya nangis, terus anaknya sakit, semuanya panik, semua bubar lah gitu ya. Nah, akhirnya kami berputar haluan. Kami mulai mencari lagi, belajar lagi, keilmuan lagi. Apa sih sebenarnya parenting ini? Nah, kemudian kami setelah melalui berbagai penelitian, riset, saya juga menjalaninya sendiri, kehidupan parenting menjalaninya sendiri. Kami masuklah dalam satu bukan kesimpulan ya, dalam satu pembelajaran yang kami tegakkan, yang kami buat akhirnya kurikulumnya adalah parenting itu dimulai dari diri sendiri, gitu. Jadi sebelum kita bisa memparenting anak, itu parenting diri kita sendiri, gitu. Ketika kita sudah
bisa mengasuh diri kita sendiri dan kita sudah bisa menang. Kalau di School of Parenting istilahnya menang atas diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menang atas diri sendiri, kalau ada emosi, emosi ini di depan mata kita, bukan bersama-sama dengan kita. Nah, itu bolehlah teori parenting itu saya bisa jamin ya, itu bisa masuk gitu. Oke. Gitu. Jadi pertama-tama memang harus menang dulu sama diri sendiri. Oke. Terima kasih Miss Lucia. Mm-mm, Jadi mm-mm. intinya itu kunci suksesnya itu pada diri kita sendiri Betul, ya. betul, Jadi betul. bisa menguasai dan kontrol emosi diri itu juga penting pemirsa seperti itu. Nah, Miss Lucy ini sebagai pertanyaan terakhir ya untuk Ya, sesi webinar kali ini ya. oke. Pertanyaan ini adalah bagaimana cara mengatasi anak yang selalu dengar suara keras karena di Oke. samping rumah itu sering orang tuanya teriak-teriak ke anaknya dan selalu Oke. nada keras. Jadi anak kami kadang suka teriak-teriak ikut-ikutan kayak gitu. Oke, baiklah. Ini saya dulu pernah, sorry, dulu kalau pernah ada cuk ini seperti kayak kalau di apa namanya, di Batak gitu ya. Jadi ngomongnya biasa aja tuh seolah-olah jadi kayak Udah, marah-marah iya, gitu ya. padahal biasa aja Padahal ya. biasa saja maksudnya. Oke. Nah, mengatasi anak yang selalu dengar suara keras, mmm, kalau apa namanya, saya agak bingung menjawabnya. Oke, anak itu kan memang kita peniru ya, peniru anak kan memang peniru ulung ya, gitu. Jadi di sekitarnya pun ya kita akan meniru gitu. Jadi kalau dulu saya sering dapat dapat ini ya, apa namanya curhatan dari orang tua juga. Kalau anaknya itu sering ngomong jorok gitu, karena lingkungannya mengajarkan seperti itu gitu, lingkungan bermainnya gitu. Oh, dia kasar gitu. Karena tetangga-tetangganya bermain dengan tetangga-tetangganya gitu yang bermain kasar mungkin atau berkata-kata kasar sehingga dia pulang membawalah seluruh itu ke dalam rumah gitu. Nah, kalau dari kami sarannya it's okay gitu. Jadi nggak perlu juga kita meletakkan anak ini dalam suatu bola kaca ya, yang tidak bisa terkontaminasi dari pengaruh luar gitu. Kalau dari kami yang penting kuncinya adalah bagaimana sih rumah itu menjadi tempat yang the best untuk anak-anak. Tempat yang nyaman, yang aman gitu, yang dia bisa share semua perasaannya, yang dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus di-judge, tanpa harus hakimi oleh tindakan, tanpa harus dituntut ya oleh bahwa dia harus selalu perfect ya, yang memberikan dia ruang untuk boleh membuat kesalahan gitu. Jadi it's okay gitu. Toh itu nanti dia akan mengalami fasenya sebentar juga akan berlalu gitu. Kalau kita bisa melindunginya dengan di dalam rumahnya juga sudah menjadi safe place ya, the safest place untuk anak-anak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Miss Lucy atas penjelasannya. Sama-sama. Jadi ini tadi sekaligus pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ini tadi juga sudah mendapatkan materi yang cukup singkat tapi padat banget dan daging banget ya dari Miss Lucy ya. Sekali lagi terima kasih Miss Lucy sudah berkesempatan hadir di sini dan berjumpa dengan teman-teman, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sini. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk presensi. Untuk presensi bisa dicek kembali ya, jangan lupa untuk input presensinya karena nanti sertifikat akan dikirimkan secara online via email. Kemudian untuk bagi teman-teman yang ingin mengakses materi pembelajaran dari School of Parenting, bisa melakukan pembelanjaan di belanja.perpuskita.id karena saat ini akan mendapatkan diskon khusus special price dari School of Parenting dari 300.000 saja menjadi 199.000. Nah, untuk
Untuk pemenang dari 3 penanya terbaik akan beruntung nantinya. Jadi kita akan pilih dan secara random kita nanti akan pilih yang penanya terbaik. Kita akan hubungi melalui WhatsApp. Nah, untuk penanya pertama adalah oke, baik, mohon maaf untuk pemenangnya nanti akan kita hubungi lewat chat. Yang pertama ada Kak Ria Sri Ujiwati, kemudian yang kedua ada Kak Tasya, dan yang ketiga ada Ibu Norita. Nah, kita tepuk tangan dulu ya. Jadi kepada Kak Ria Sri Ujiwati, kemudian Kak Tasya dan juga Ibu Norita, setelah ini dari tim Perpus kita yaitu Puspita nanti akan menghubungi maaf. Jadi nanti dari ibu-ibu Kak Rias Riujiwati, Kak Tasya dan juga Ibu Nurita bisa menghubungi Puspita atau CS dari Perpus kita seperti itu. Nah, mungkin dari saya seperti itu dulu saja. Mohon maaf bila saya terlalu banyak kesalahan di sesi webinar kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.